Serangan Israel di Gaza tewaskan 50 lebih warga Palestina. Israel serang gedung televisi Iran dan Rusia serang ibu kota Ukraina dengan rudal dan drone. Tembakan tank Israel menewaskan sedikitnya 51 warga Palestina hari ini saat mereka menunggu truk bantuan di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan tembakan Israel juga melukai ratusan korban lainnya. Bangsal Rumah Sakit Nasser penuh sesak dengan korban dan staf medis harus menempatkan beberapa korban di tanah dan di koridor karena kurangnya ruangan. Penduduk Gaza menuturkan tank-tank Israel menembakkan peluru ke kerumunan warga Palestina yang menunggu truk bantuan di sepanjang jalan utama timur di Khan Yunis. Mereka mengatakan sedikitnya 51 warga Palestina tewas dan 200 terluka, 20 diantaranya dalam kondisi kritis. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 mencapai 55.432 jiwa dan 128.923 lainnya terluka. Tembakan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan di Rafah, Gaza Selatan kemarin menewaskan 20 warga Palestina dan melukai 200 lainnya. Selama 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 68 warga Palestina dan melukai 182 lainnya. Komite Palang Merah Internasional ICRC menyatakan telah menerima 200 orang di rumah sakit lapangannya di dekat Rafah. Asap tebal terlihat mengepul dari lokasi di kota Herzliya, Israel Tengah pada Selasa pagi menyusul serangan rudal Iran. Sirine serangan udara meraung di Tel Aviv hari ini, sementara beberapa ledakan juga terdengar. Di Herzliya terlihat bus hancur dan kerusakan lainnya. Polisi Israel mengatakan telah terjadi kerusakan pada properti di Israel Tengah, tetapi tidak menyebutkan secara rinci bangunan yang terkena serangan rudal Iran. Sementara itu, gedung televisi negara Iran, IRIB, dilalap api akibat serangan Israel. Menteri Pertahanan Israel menyatakan Israel telah menyerang gedung penyiaran Iran. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan rudal terbesar dan paling intens terhadap Israel. Rekaman gambar dari televisi pemerintah Iran menunjukkan detik-detik saat beberapa serangan Israel mengganggu siaran langsung. Seorang pembawa berita berusaha melanjutkan siaran meskipun ada suara ledakan, tetapi akhirnya meninggalkan studio karena hantaman langsung serangan Israel menyebabkan puing-puing beterbangan di udara dan debu beterbangan. Seorang reporter senior kantor berita Iran IRIB terlihat berdiri di luar kantor pusat yang terbakar sementara tangannya berdarah. Yones Shadlow mengatakan bahwa Israel tidak akan mencapai apapun dengan serangan ini dan bahwa Israel akan melihat yang lebih buruk. Gelombang pesawat nirawak dan rudal Rusia menghantam distrik-distrik di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Selasa dini hari, menewaskan 15 orang dan melukai 44 orang. Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ihor Klimenko, menyatakan serangan udara menghantam 27 lokasi di Kiev, merusak bangunan tempat tinggal, lembaga pendidikan, dan infrastruktur penting. Rekaman gambar menangkap detik-detik ketika pesawat nirawak Rusia menghantam gedung apartemen di Kiev dan meledak. Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke Ukraina pada Selasa, menghantam puluhan target. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menyerang target di 156 wilayah di Ukraina selama 24 jam terakhir, termasuk fasilitas industri militer, pusat pelatihan, stasiun radar pertahanan udara, lokasi produksi pesawat nirawak, dan depot amunisi. 6 bom udara berpemandu buatan Amerika Serikat dihancurkan dan 104 pesawat nirawak Ukraina ditembak jatuh. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan Angkatan Udara, unit rudal, dan artilerinya telah menyerang 22 target Rusia. Korban selamat berduka atas serangan mematikan di Nigeria saat jumlah korban mencapai 100 orang. Kehancuran masih terlihat di komunitas Yelwata di negara bagian Benue, Nigeria, setelah serangan brutal oleh orang-orang bersenjata tak dikenal selama akhir pekan.
Mayat hangus, rumah-rumah hancur dan gudang gandum yang membara masih mengeluarkan asap beberapa hari setelah serangan. Amnesty International Nigeria menyatakan sedikitnya 100 orang tewas akibat aksi kekerasan. Satu pesawat jatuh menembus atap hanggar di Bandara New Century di Gardner, Kansas, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Media melaporkan sedikitnya 2 orang di dalam pesawat dibawa ke rumah sakit daerah karena terluka. Pihak berwenang Johnson County mengatakan penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan. Sementara itu, gedung apartemen hancur akibat banjir yang melanda Fairmont, Virginia Barat, Amerika Serikat. Air mengalir dari atas salah satu gedung yang runtuh di apartemen Fairmont Village. Media setempat yang mengutip Gubernur Patrick Morrisey mengatakan jumlah korban tewas akibat cuaca buruk sedikitnya 6 orang dan 2 orang hilang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan KTT G7 di Kanada lebih awal di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Antrean panjang kendaraan bergerak ke arah barat dari Teheran, Iran di tengah meningkatnya serangan Israel. Sementara itu, serangan rudal Iran sebagai balasan atas serangan Israel menghantam sejumlah kawasan di Israel. Lalu lintas yang sangat padat terlihat di Jalan Karaj, Kalus, Iran. Antrian kendaraan bergerak ke arah barat meninggalkan Teheran di tengah meningkatnya serangan Israel ke Iran. Rekaman gambar di media sosial memperlihatkan lampu kendaraan yang terjebak dalam kemacetan panjang ke arah Karaj, Iran. Konflik Israel dan Iran hari ini memasuki hari kelima dengan intensitas serangan yang semakin meningkat. Tim penyelamat Israel berupaya memadamkan api di kota Herzliya, Israel Tengah yang dihantam rudal Iran. Asap tebal membumbung di lokasi dengan lubang besar di dekatnya, sementara sirine serangan udara menggema di kawasan tersebut. Wakil Kepala Polisi Israel, Sachi Sarah, melaporkan tidak ada korban akibat serangan rudal tersebut. Menteri Transportasi Iran, Miri Regev, menegaskan siapapun yang mengikuti instruksi akan menyelamatkan nyawa mereka. Sementara itu, warga Haifa, Israel Utara berharap situasi kembali membaik setelah kota pelabuhan itu mengalami kehancuran akibat serangan udara dari Iran. Serangan menimbulkan ledakan besar yang merusak gedung-gedung dan membakar kendaraan. Warga setempat OHR Dahan menyatakan ia tidak tahu harus berbuat apa menghadapi serangan yang telah melukai banyak orang. Namun ia berharap konflik segera berakhir. Rumah sakit Beilinson di Petah Tikva, Israel Tengah mengevakuasi pasien ke lantai bawah tanah saat rudal Iran menghantam Israel. Lantai tersebut telah dialihfungsikan sebagai bangsal gawat darurat yang terlindungi dari serangan rudal Iran. Staf rumah sakit telah memindahkan sekitar 250 pasien ke bangsal bawah tanah dan 200 lainnya ke zona terlindungi. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rencana darurat di bawah arahan Kementerian Kesehatan Israel. Serangan balasan Iran terhadap Israel memberikan perasaan kemenangan bagi warga Palestina di Gaza karena Israel kini merasakan kondisi yang dialami Gaza selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, warga Irak berkumpul di Baghdad memprotes serangan Israel terhadap Iran. Seorang warga Palestina di Gaza mengungkapkan serangan balasan Iran terhadap Israel memberikan perasaan kemenangan. Warga bernama Saad itu menyaksikan rekaman gambar bangunan-bangunan yang hancur dan kendaraan yang hangus di sejumlah kota di Israel akibat hantaman rudal Iran. Saad mengatakan perasaan kemenangan timbul karena Israel kini harus menghadapi momen-momen seperti yang dialami warga Gaza selama 2 tahun terakhir akibat serangan Israel. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan hampir 3.000 warga Israel telah dievakuasi karena kerusakan akibat serangan Iran. Sementara itu, warga Irak berkumpul di Baghdad pada Senin waktu setempat untuk memprotes serangan Israel terhadap Iran.
Unjuk rasa yang diikuti para pendukung kelompok Asaib Ahal al-Haq itu berlangsung menyusul serangan udara terbesar Israel ke Iran pada Jumat 13 Juni. Serangan menargetkan komandan Iran, ilmuwan nuklir, instalasi militer, dan lokasi yang diduga sebagai fasilitas nuklir Iran. Iran membalas serangan tersebut dengan menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran seharusnya menandatangani kesepakatan mengenai program nuklirnya dengan Amerika Serikat sebelum serangan Israel dimulai. Hal itu disampaikan Trump di sela-sela KTT G7 di Alberta, Kanada, yang juga membahas tentang masalah nuklir. Trump mengungkap keyakinannya dan memprediksi bahwa Iran akan menandatangani kesepakatan nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan konferensi tingkat tinggi kelompok negara-negara maju KTT G7 di Kanada lebih awal di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Kepulangan Trump lebih awal memicu spekulasi soal perannya dalam konflik Israel-Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan KTT G7 dengan menaiki pesawat kepresidenan Air Force One di Calgary, Alberta, Kanada pada Senin malam. Trump pergi 1 hari lebih awal karena situasi di Timur Tengah. Sebelumnya, Trump telah mendesak semua pihak untuk segera mengevakuasi Teheran, Iran. Ia kembali menekankan Iran seharusnya menandatangani kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pada Senin bahwa kepergiannya dari KTT G7 tidak ada hubungannya dengan upaya mengusahakan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Pernyataan ini membantah komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya mengatakan Presiden Amerika Serikat mengajukan proposal gencatan senjata. Di platform Truth Social, Trump menuliskan Macron secara keliru mengatakan ia kembali ke Washington guna mengupayakan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal mencapai kesepakatan dagang. Kesepakatan tersebut sedianya akan menurunkan atau menghapus tarif perdagangan antara kedua negara. Trump dan Ishiba bertemu selama 30 menit di sela-sela KTT G7 yang berlangsung di resor pegunungan Kananaskis, Kanada. Ishiba mengatakan pihaknya telah menjajaki kemungkinan kesepakatan hingga menit-menit terakhir, tetapi sejumlah poin belum menemui titik temu. Sebelumnya, para pemimpin G7 berpose untuk foto bersama dalam rangka KTT G7 di Kananaskis, Kanada pada Senin waktu setempat. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan menandatangani rancangan para pemimpin G7 yang menyerukan deeskalasi konflik antara Israel dan Iran. Rancangan pernyataan itu juga berisi komitmen menjaga stabilitas pasar, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, dan Israel memiliki hak untuk membela diri. Ketegangan meningkat di Amerika Serikat setelah bentrokan terjadi antara demonstran dan pejabat Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE di depan Pengadilan Imigrasi Chicago. Sementara itu di Los Angeles, gelombang penggerebekan memicu ketakutan mendalam di kalangan pekerja harian. Bentrokan terjadi antara kelompok demonstran dan aparat penegak hukum, termasuk petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat (ICE) di luar gedung pengadilan di Chicago, Amerika Serikat. Para demonstran saling merapatkan lengan untuk mencegah para petugas yang mengenakan masker memasuki gedung pengadilan. Aparat membanting beberapa demonstran ke tanah. Beberapa demonstran terdengar meminta petugas menunjukkan lencana mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya berjanji akan mendeportasi jutaan imigran ilegal di Amerika Serikat. Meskipun Trump menyampaikan upaya ini ditujukan untuk menyingkirkan pelaku kejahatan serius, ribuan orang yang dicurigai melanggar aturan imigrasi tanpa memiliki catatan kriminal ikut terjaring. Taktik ICE yang agresif seperti penggerebekan di Los Angeles, Amerika Serikat dan penangkapan terhadap imigran yang sedang menghadiri sidang memicu gelombang protes di berbagai penjuru Amerika Serikat.
Para pekerja harian di Los Angeles, Amerika Serikat mengaku hidup dalam ketakutan setelah gelombang penggerebekan oleh ICE melanda berbagai wilayah di California, Amerika Serikat. Jonathan, seorang pekerja harian berusia 38 tahun asal Ekuador, mengatakan situasi yang terjadi saat ini terasa tidak masuk akal. Ia mengungkapkan penindasan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Los Angeles. Jonathan juga menyatakan bahwa kini ia merasa takut untuk keluar rumah. Leticia, seorang pekerja harian berusia 34 tahun asal Meksiko, mengatakan rutinitas hariannya berubah drastis. Ia menyebut sebelumnya ia bisa keluar rumah dengan tenang, namun sekarang ia hanya bisa melihat-lihat dengan waspada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Saint Petersburg, Rusia setelah merampungkan kunjungan kenegaraan di Singapura. Di Rusia, Presiden Prabowo akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama di Saint Petersburg International Economic Forum 2025.